warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Iva Diana Yesta dengan NPM 1210240. Saya dari kelas 2J Manajemen. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang organizational learning atau yang biasa kita sebut pembelajaran organisasi. Untuk itu, simak video ini ya. Organizational learning atau pembelajaran organisasi. Konsep organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi, secara kontinu meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Tingkatan organisasi pembelajaran. Berpikir sistem. Berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Personal mastery. Upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, dan mengembangkan kesabaran melihat dengan objektif dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Mental model. Kemapanan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Membangun visi bersama. Kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi. Merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Model pembelajaran masyarakat. Proses memperhatikan, proses mengingat, proses mesin untuk meniru, proses pemberdayaan atau penguatan. Cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran. Langkah pembelajaran yang perlu dilalui untuk menjadi organisasi pembelajaran. Yang pertama, penguasaan pengetahuan. Yang kedua, distribusi informasi. Yang ketiga, interpretasi informasi. Yang keempat, pengingatan organisasional. Karakteristik organisasi pembelajaran, yaitu gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Organisasi belajar berkaitan erat dengan upaya mencari jawaban bagaimana organisasi mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat agar bisa bertahan dan tampil sebagai pemimpin di bidangnya. Organisasi belajar juga membutuhkan komitmen pada organisasi dan perlu menghilangkan 3 penghalang belajar, yaitu berpikir pragmatik, kompetitif, dan reaktif. Melalui perubahan cara berpikir dengan cara memiliki knowledge menyeluruh, memiliki peran penting dalam komunitasnya, memiliki kemampuan bahasa menjelaskan dan menerima perbedaan pendapat, sehingga mampu mengubah sikap reaktif menjadi kreatif. Untuk mengembangkan sistem pembelajaran diperlukan survei pembelajaran mengarah kualitas pembelajaran, resistensi dan solusi pemecahan masalah dalam pembelajaran organisasi. Anggota organisasi tidak sadar menolak pembelajaran karena fokus pada fragmentasi daripada sistem, menekankan kompetisi di atas kerjasama. Meskipun tidak ada yang salah dalam kompetisi, paradigma ini berakibat pekerja bersaing dengan berbagai orang dengan siapa mereka perlu berkolaborasi untuk mendapatkan akses, menjadi reaktif daripada kreatif dan proaktif. Dalam menghadapi resistensi terhadap pembelajaran di organisasi perlu ada tindakan. Yang pertama, proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan. Yang kedua, perubahan memperkuat adanya daya dorong atau daya ungkit perubahan dan tindakan perubahan atau resistensi. Yang ketiga, membawa kembali organisasi pada keseimbangan baru. 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama, membangun komitmen pada pembelajaran, seperti membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis, mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran,
mengukur tolak ukur, menelusuri pembelajaran, menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. Yang kedua, bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak, seperti menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi, memutar pekerja dari batasan fungsional dan divisional. Yang ketiga, bekerja untuk membangkitkan dan dampak, seperti implementasi program perbaikan terus-menerus, meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi, eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia, identifikasi mental model proses organisasi,